Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yati. Saya anggota Majik akan sedikit mengulas tentang permasalahan pada masa pandemi ini yang ditanya-tanyakan oleh mahasiswa atau orang tua dari masjid tersebut. Bagaimana sih pendidikan anak saya pada masa pandemi ini? Apakah anak saya masih bertanya-tanya pada pembelajaran ini? Kemungkinan juga mereka orang tua bertanya, apakah dosennya merasa nyaman dalam pembelajaran pada masa pandemi ini? Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa menemui beliau, Bapak Lestari Widodo, salah satu dosen dari Institut Agama Islam Komarudin. Ya, sekedar bincang-bincang biasalah tentang masa pandemi ini, bagaimana sih Pak. Terus langsung ke poinnya saja. Pertanyaan dari teman-teman, dalam keadaan masa pandemi ini kan di IAI Komarudin kan ada apa itu Pak, Mas, diadakan pembelajaran secara daring. Terus menurut Bapak dari sudut pandang sebagai dosen, seberapa pemahaman mahasiswa-mahasiswa yang mengenai materi kuliah yang dilakukan secara daring? Terima kasih Mas Dimyati. Saya juga bagian dari Sivitas Akademika perguruan tinggi, dalam hal ini sebagai pengampu atau salah satu dosen di kampus IAI Komarudin. Dalam masa pandemi atau COVID-19 ini yang masih belum ada ujungnya ini, kami melihat pembelajaran yang kami lakukan selama hampir 2 semester ini, suka tidak suka, mau tidak mau, kami sebagai dosen harus memberikan kemudian hak-hak mahasiswa, dalam hal ini pembelajaran pada mahasiswa yang saya ambil. Salah satu metodologi yang secara nasional juga termasuk diterapkan di IAI Komarudin adalah bahwa sistem pembelajaran melalui tidak tatap muka lagi atau tidak normal lagi. Salah satunya dengan menggunakan sistem daring juga. Kami selaku dosen pengampu dalam menyampaikan mata kuliah dengan model virtual, apakah dengan menggunakan, kalau secara umum mahasiswa itu lebih familiar pada grup WhatsApp atau WA. Tapi juga dalam situasi tertentu kami juga menyampaikan model perkuliahan itu dengan menggunakan model virtual, apakah dengan Zoom atau Google Meet atau kemudian Google Classroom kalau misalnya ini yang kami lakukan. Cuma dari pandangan saya, kami tidak punya target di pengampu dosen itu 100%. 70% itu sudah bagus. Karena apa? Karena memang kami melihat situasi mahasiswa ini juga, ya mohon maaf, kadang-kadang saya melihat melalui kosmanya, saya cek kenapa tidak mengikuti mata kuliah yang saya ampu misalnya. Oh, ternyata lagi-lagi tidak punya paketan, atau kemudian ada yang terlambat karena memang harus mencari sekitar, kalau di sini itu kalau yang cowok-cowok lebih familiar mencari wifi di warung-warung kopi itu, atau termasuk mencari wifi yang gratis, misalnya di kampus juga ada dan sebagainya. Cuma saya melihat dan menyimpulkan, lagi-lagi saya sebagai dosen pengampu tidak memasang target 100%, maksimal 80% itu sudah bagus.
mahasiswa mengikuti dengan apakah model yang familiar tadi dengan grup WA, virtual Zoom, Google Meet atau Google Classroom misalnya. Ini yang saya lakukan. Yang berikutnya terkait materi. Materi pun juga tidak sedetail ketika perkuliahan yang tatap muka. Sehingga saya harus kemudian benar-benar melakukan manajerial terhadap mata kuliah itu, sehingga mahasiswa itu saya melihat biar tidak ada tekanan psikologis pada masa pandemi ini. Misalnya saya melihat mungkin ada beberapa teman dosen yang lain itu setiap minggu misalnya serba-serbi tugas. Ini juga ini berdampak psikologi terhadap mahasiswa. Satu dosen aja tugas, dosen lain tugas, yang lain tugas. Ya. Saya melihat dinamika itu kemudian terkait dengan menyampaikan pembelajaran itu, saya harus melihat selain tidak memasang target yang maksimal, 80% saja cukup, yang penting bisa diterima materinya. Yang kedua, saya harus melihat kondisi psikologi mahasiswa itu. Nah, kondisi psikologi itu artinya apa? Prinsipnya mata kuliah bisa nyampe, prinsipnya mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah itu, dan terakhir prinsipnya mahasiswa itu bisa lulus pada mata kuliah saya. Ini yang saya tekankan pada seluruh mahasiswa. Demikian. Jadi nggak ada target harus 100% nih gitu ya Pak. Dari lihat ya kondisi mahasiswa juga sih kan nggak semuanya memiliki akses internet yang lancar. Kadang kan juga apa ya, sebagian besar kan ada yang kerja Pak, enggak semuanya semuanya bisa kuliah selama full 100% lah. Ada yang berbani dengan kerjaannya atau kerjanya lain, ada akhirnya kan tadi ada yang terlambat, kemungkinan kesemuanya juga kemungkinan telat memberitahu juga bisa. Terus dari pandangan Bapak sebagai dosen, apakah Bapak merasa terbebani dalam masa pandemi ini, atau lebih senang atau lebih tertekan atau bagaimana Pak? Kalau dari saya pribadi selaku sivitas akademik dosen yang kemudian mengampu mata kuliah di IAI Komarudin yang saya pegang, jawaban saya cukup simpel. Saya terbebani dengan kondisi COVID-19 ini. Artinya terbebani bukan berarti saya harus menerima gaji tiap bulan, lebih enak di rumah dan lain sebagainya. Pikiran saya tidak itu. Jadi kalau kita sebagai dosen itu, prinsip saya baik mata kuliah termasuk menuju ke tahapan tugas, UTS termasuk UAS, serasa hambar ibarat makan itu kalau tidak dinikmati dengan bumbu yang lengkap. Bumbunya yang lengkap itu apa? Sebagai seorang mahasiswa ya, bumbunya ya absen rutin untuk tatap muka, terus kemudian mengikuti tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugasnya, mengikuti UTS, termasuk UAS, termasuk ditambah kemudian tidak lupa juga memperdalam potensi-potensinya, misalnya mengikuti ekstra atau apa yang ada di kampus. Ini saya mengibaratkan bumbunya lengkap. Tapi kalau pada masa pandemi kita dosen, termasuk kemudian mahasiswa, ya bumbunya ya mungkin hanya ya apa ya hanya kemudian garam saja kan. Kalau bumbunya garam saja ya kesannya asin lah. Apa itu? Kalau daring saja tidak pernah ada tatap muka, mengerjakan tugas ya mungkin hanya sebatas tidak semaksimal mungkin seperti biasa. Saya pikir doa saya semoga pandemi COVID ini segera berlalu, kita bisa kembali belajar bersama-sama di kampus dengan normal, memberikan mata kuliah normal, mahasiswa mengikuti dengan normal melalui presensinya, tugasnya, UTS-nya, UAS-nya, termasuk kemudian bisa mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi tapi mau tidak mau, suka tidak suka, karena masa pandemi ini belum peraturan pemerintah belum mengizinkan untuk kita berkumpul banyak orang, harus tetap pakai prosedur kesehatan, social dancing. Nah,
dengan pakai masker, lalu bawa hand sanitizer dan lain sebagainya, ini tetap kita lakukan. Tapi jawaban saya tetap satu itu. Saya merasa terbebani dengan adanya pandemi COVID ini, dan doa saya berharap nanti semoga nanti kembali ke normal, mahasiswa normal, dosennya normal, kehidupan sehari-hari juga bisa normal seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Terus ini yang terakhir Pak, semangat dari Bapak atau pesan-pesan untuk mahasiswa IAI Komarudin dalam menjalani pembelajaran secara daring ini Pak. Kadang kan cuma dia absen, setelah itu ditinggal. Cuma ini misal yang paling sering tuh kalau kita tugas Pak. Tugas tuh siapa yang bisa terus dibagi share grup WA, apalagi tugas kelompok. Tugas kelompok itu Pak, biasanya ada yang dikorbankan ya. Terus jadi pesan dari Bapak lah, pesan atau motivasi agar kita lebih semangat atau lebih bisa menikmati masa pandemi ini dalam pembelajaran di kampus ini Pak. Nek saya seperti apa yang didhawuhkan para kiai, para ulama yang insya Allah saya yakini kebenarannya, bahwa perubahan suatu kaum itu adalah kaum sendiri itu yang memulainya. Perubahan pribadi atau perubahan mahasiswa secara pemikiran, secara cara berpikirnya, dosen hanya mengantarkan, kampus hanya mengantarkan, termasuk kedua orang tua itu hanya mengantarkan. Artinya apa? Mengantarkan untuk menjembatani para mahasiswa itu. Tapi faktor terpenting adalah mahasiswa itu sendiri mau bergerak apa tidak untuk menembus batas waktu ke depan ini. Ada rasa lelah tidak? Ada rasa pantang menyerah tidak? Nah ini yang kemudian pesan saya kepada seluruh mahasiswa IAI Institut Agama Islam Komarudin, dengan masih mewabahnya pandemi ini, pesan saya adalah satu, tetap kemudian bisa berkreasi, berinovasi, pembelajaran di kampus tidak ditinggalkan, pembelajaran organisasi semacam potensi-potensi mahasiswa di lembaga pers mahasiswa misalnya atau jurnalistik, gerakkan tanganmu, gerakkan otakmu, gerakkan langkah kakimu, berikan headline-headline yang bagus sehingga kemudian media itu bisa kita pakai sebagai jembatan untuk berkreasi. Gunakan kemudian kelompok-kelompok diskusimu menjadi kelompok diskusi-diskusi yang serius, sehingga nanti secara pribadi, secara organisasi, atau kemudian ke depan bisa bermanfaat untuk semua. Jangan berhenti berkreasi, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti kemudian menembus batas waktu ke depan. Jangan kemudian ke depan kemudian baru berbicara atau baru kemudian mengeluh, ternyata saya terlambat untuk menangkap waktu, terlambat untuk kemudian kalender ini tidak bisa berjalan mundur, terlambat untuk kemudian jam dinding tidak bisa diputar mundur, tapi kemudian kita nanti akan tampil secara gagah, tampil secara elegan, tampil secara excellent, tampil secara akademis, bahwa menembus batas tidak hanya dengan adanya COVID seperti ini. Dalam situasi normal pun mahasiswa dituntut untuk merubah dirinya sendiri dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, sehingga nanti pada ujungnya ketika kita diwisuda oleh Pak Rektor akan berbunyi sarjana pendidikan yang terbaik bagi dirinya, terbaik pada orang tuanya, terbaik pada masyarakatnya, sarjana ekonomi terbaik pada dirinya, terbaik pada kampusnya, terbaik pada orang tuanya. Ini maksud saya adalah pembelajaran bermakna, baik sekarang, sedang berjalan, atau ke depan. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Sangat sangat memukul bagi saya. Ya, ini sebenarnya pengen tak pukul betul kan. Karena harus omongan ya seperti ini kan. Ini kita diskusi. Jadi gak ubah gak mamah ngono Pak ya. Iya betul. Cara Jawa Tengah gitu, gak ubah gak mamah. Nek kalau cara Jombang ini tinggal gelanggang colong pelayu. Apa itu aslinya? Jangan kemudian koyoke seragaman mahasiswa, berseragam uniform IAI Komarudin, tapi di dalamnya isinya cuma ngopi, tapi nggak ada makna. Organisasi hanya gerudak-geruduk, tapi tidak ada target dan tujuannya, dan lain sebagainya.
tapi tunjukkan bahwa berseragam IAI Komarudin, beralma mater IAI Komarudin, kembali ke rumah mencerminkan makna sebagai mahasiswa, kembali kemudian di pondok pesantren mencerminkan tradisi pesantren, kembali ke masyarakat juga bisa bermanfaat pada masyarakat semuanya. Khairum linas anfa'uhum linnas, bermanfaat pada yang lain. Mungkin cukup dari kami, Pak. Iya. Sangat sangat motivasi lah, sangat sudah dalam pikiranku sudah plong lah, dari hati sudah lega. Jadi kita mewakili mahasiswa, kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang diwakili dari kami sudah saya pertanyakan pada panjenengan. Semoga lah masa pandemi ini cepat berlalu dan perkuliahan ini bisa berjalan secara normal lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sekali lagi. Selamat berjuang, selamat berkreasi, berinovasi, dan ke depan menatap kehidupan yang lebih baik. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.